Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelum kita sayang-sayangan, mari kita kenalan dulu bareng kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Putri Maulida, Saya Kadek Dewi Silawati, Saya Ige Dinanda Sudiartawan. Saya Nadira Puspadewi. Saya Kalisa Kisovana Zara. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kronologis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan atau memahami pengertian kronologis dalam sejarah. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip dan fungsi kronologis dalam memahami peristiwa sejarah. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh pengertian kronologis dalam sejarah. Yang keempat, kesimpulan dari pengertian kronologis. Pengertian kronologis atau kronik. Istilah kronologi sebagai urutan peristiwa yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Kata kronologi berasal dari kata Yunani, yaitu kronos atau waktu, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kronologi dipahami sebagai ilmu pengukuran berdasarkan kesatuan waktu dan urutan-urutan waktu dari jumlah kejadian atau peristiwa tertentu. Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari cara berpikir kronologis. Yang pertama, memahami urutan dan perkembangan peristiwa. Dengan berpikir kronologis, seseorang dapat menyusun peristiwa secara runtut dan berkesinambungan sesuai waktu kejadiannya, sehingga dapat melihat bagaimana suatu peristiwa dimulai, berkembang, dan berakhir dari masa ke masa. Yang kedua, mengenali hubungan sebab akibat. Cara berpikir kronologis sangat membantu dalam mengidentifikasi keterkaitan antar peristiwa, melihat bagaimana satu kejadian dapat menjadi penyebab terjadinya peristiwa lain, dan bagaimana dampak peristiwa tersebut muncul di kemudian hari. Menghindari kesalahpahaman. Pendekatan ini penting untuk menghindari keracuan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan peristiwa, serta menjaga penggabungan peristiwa yang sebenarnya tidak berhubungan dalam urutan waktu. Memudahkan penyusunan garis waktu atau timeline. Berpikir kronologis memudahkan pembuatan garis waktu atau kronologi yang akurat, yang merupakan alat penting untuk merangkum dan memahami rentetan peristiwa sejarah secara sistematis. Melatih kemampuan berpikir, kritis dan analitis. Melalui cara berpikir ini, seseorang dilatih untuk menganalisis informasi sejarah dengan lebih kritis, menghubungkan berbagai elemen peristiwa, dan melihat gambaran besar dari perkembangan sejarah secara keseluruhan. Beberapa contoh pengertian berpikir kronologis dalam sejarah yaitu peristiwa proklamasi. Ada beberapa peristiwa lain yang membuat terjadinya peristiwa proklamasi 1945, yakni 1. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika melakukan pengeboman pada kota Hiroshima. Kota Hiroshima adalah salah satu kota penting di Jepang. 2. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika melakukan pengeboman pada kota Nagasaki. Kota Nagasaki juga sebagai salah satu kota penting di negara Jepang. Mudahnya kronologi dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bercerita tentang masa lalu kita kepada teman-teman. Kita menceritakan tentang hari Kamis dahulu, kemudian baru hari Jumat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut yaitu kita dapat mengidentifikasi masalah atau tujuan, mengumpulkan informasi dan data, analisis data dan identifikasi solusi serta evaluasi hasil. Kita juga dapat merasakan manfaat dari berpikir kronologis, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, membuat keputusan berdasarkan data, dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, kronologis yang disistematis dan pikiran yang kritis dapat membantu mencapai tujuan dan meningkatkan kemampuan individu. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. sudah.